Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1 di sub tema 2 bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mencari kalimat utama dan ide pokok pada suatu paragraf dan membuat simpulan teks. Mari anak-anak kita mengingat terlebih dahulu. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung ide pokok. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Letak ide pokok ada di kalimat utama. Simpulan. Ada yang tahu apa itu simpulan? Simpulan adalah pernyataan yang berisi inti pembahasan dari keseluruhan teks. Ustadz ulang sekali lagi, simpulan adalah pernyataan yang berisi inti pembahasan dari keseluruhan teks. Kalimat simpulan biasanya berisi pernyataan umum. Contohnya, Desa Harjosari terletak di lereng pegunungan. Di desa ini subur dan udaranya bersih. Akan tetapi, akibat banyaknya penebangan pohon-pohon di lereng pegunungan, Desa Harjosari pun dilanda banjir. Kehidupan penduduk yang semula damai, tentram, berubah menjadi memprihatinkan. Sawah-sawah terendam banjir sehingga tidak menghasilkan bahan pangan. Penyakit pun bermunculan. Pak Karta, kepala Desa Harjosari, berpikir keras untuk mencegah terjadinya banjir kembali. Pak Karta berencana untuk melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul. Setelah banjir berlalu, Pak Karta mulai mengumpulkan bibit tanaman. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah Desa Harjosari terletak di lereng pegunungan. Di desa ini subur dan udaranya bersih. Akan tetapi, akibat banyaknya penebangan pohon-pohon di lereng pegunungan, Desa Harjosari pun dilanda banjir. Baik, ini paragraf yang pertama. Kalimat pertama anak-anak berisi gagasan umum, artinya diterangkan oleh kalimat-kalimat yang lain. Jadi kalimat utamanya adalah Desa Harjosari pun dilanda banjir. Ini kalimat utamanya. Mengapa? Karena pernyataan kalimat terakhir dijelaskan oleh kalimat yang kedua, sehingga menyebabkan banjir dan juga diterangkan oleh kalimat pertama dan kedua, yaitu kondisi awal sebelum terjadi banjir. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah inti pembahasan dari suatu paragraf yang ada di kalimat utama. Jadi ide pokoknya adalah Desa Harjosari dilanda banjir. Kita baca paragraf yang kedua.
Kalimat utama pada paragraf kedua adalah kehidupan penduduk yang semula damai, tentram, berubah menjadi memprihatinkan. Sawah-sawah terendam banjir sehingga tidak menghasilkan bahan pangan. Penyakit pun bermunculan. Kalimat utamanya adalah ada di kalimat pertama atau awal paragraf. Mengapa? Karena kalimat pertama bersifat umum, yaitu kondisi semula kehidupan penduduk yang berubah menjadi memprihatinkan. Sebabnya dijelaskan oleh kalimat kedua dan ketiga. Ide pokoknya mana? Ide pokoknya adalah keadaan kehidupan penduduk setelah banjir. Kalimat utama pada paragraf ketiga. Kita baca lagi. Pak Karta, Kepala Desa Harjosari, berpikir keras untuk mencegah terjadinya banjir kembali. Pak Karta berencana untuk melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul. Setelah banjir berlalu, Pak Karta mulai mengumpulkan bibit tanaman. Kalimat utamanya mana? Kalimat utamanya adalah ada di kalimat pertama atau awal paragraf. Dilihat. Mengapa? Karena kalimat pertama bersifat umum, yaitu cara mencegah banjir. Dijelaskan oleh kalimat kedua, yaitu dengan cara reboisasi. Dan ketiga, langkah pertama untuk melakukan reboisasi adalah dengan mengumpulkan bibit tanaman. Ide pokoknya adalah cara mencegah terjadinya banjir. Simpulan dari bacaan tersebut adalah Desa Harjosari terletak di lereng pegunungan. Desa ini subur dan udaranya bersih. Akan tetapi akibat banyaknya penebangan pohon-pohon di lereng pegunungan, Desa Harjosari pun dilanda banjir. Kehidupan penduduk yang semula damai, tentram, berubah menjadi memprihatinkan. Sawah-sawah terendam banjir sehingga tidak menghasilkan bahan pangan. Penyakit pun bermunculan. Pak Karta, Kepala Desa Harjosari, berpikir keras untuk mencegah terjadinya banjir kembali. Pak Karta berencana untuk melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul. Setelah banjir berlalu, Pak Karta mulai mengumpulkan bibit tanaman. Simpulan berisi pernyataan umum. Teks tersebut membahas tentang upaya untuk mencegah banjir agar tidak terulang lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka simpulan dari teks adalah Kepala Desa Harjosari berencana untuk melakukan reboisasi. Ambillah anak-anakku materi tentang simpulan ide pokok sudah kalian dapatkan. Mudah-mudahan kalian paham. Bisa berdoa ya, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kalian dalam belajar. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.